Itu baik di kitab Zabur, di Injil, di Taurat, tidak ada menyebutkan itu. Lah kok kemudian mereka mengatakan Allah punya anak. Ini ironi. Ini ironi. Ya, ini ironi, ini satu keterbalikan fakta. Bal aktsaruhum balik utawi ake-akene kufar iku la ya'lamuna orang ngerti sapa kufar al haqqa ing perkara kang hak. Ai tauhidillahi tegese ngesakake Allah. Fahum mangko utawi kufar iku mu'ariduna pira-pira wong kang bangkang. Anin nadri atau menguh anin nadri saking angen-angen al mausuli kang nyampeake ilai maring hak. Meski Al-Qur'an itu, Zabur itu, Injil itu, Taurat itu tidak pernah membahas Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, Allah memiliki sepadannya Allah. Kemudian mereka mengklaim itu. Mengklaim bahwa Allah memiliki sepadanan berupa memiliki anak, memiliki istri dan lain sebagainya. Ini hakikatnya cara berpikir mereka itu cara berpikir yang salah tanpa menggunakan akalnya dan tanpa menggunakan angan-angan sebagai pengenalan diri mereka kepada Allah. Jadi sekali lagi, orang yang tidak pernah berangan-angan dalam segala hal itu pasti tidak dapat atau tidak mungkin dapat hikmah. Dan itu saya rasakan sendiri ketika saya belajar asal mlebu, asal ngrungokno, asal menulis, itu saya nggak dapat apa-apa. Tapi ketika saya masuk kelas, belajar dengan guru saya, kemudian apa yang beliau katakan, itu saya angan-angan, oh iya ya, oh iya ya. Itu kemudian bisa mendewasakan cara berpikir saya. Lantas juga bisa menanamkan ilmu itu yang diucapkan itu ke dalam pikir saya. Karena diawali dengan nador, diawali dengan angan-angan. Diawali dengan angan-angan. Makanya pada saat itu gerak-gerik guru saya itu saya selalu perhatikan. Ada namanya Kiai Kholek. Beliau menantu daripada Kiai Jamaluddin Ahmad. Saya pernah ceritakan kepada kalian, beliau itu ketika khutbah di Masjid Muhibin, ya, itu tidak pernah duduk di kursi, di mana kursi tersebut itu kalau ngaji digunakan oleh Abah Jamal. Tidak pernah mau duduk di situ. Itu menjadi satu angan-angan saya. Oh iya ya, kalau kayak gini ini, apa yang dilakukan oleh Kiai Kholek ini atau Gus Kholek ini merupakan satu pengamalan dari ilmu yang beliau dapat atau ilmu-ilmu yang ada di dalam taklimu taklim. Bahwa di sana tidak diperkenankan untuk menduduki kursinya guru, tempatnya guru. Itu pengamalannya. Oh berarti beliau ini mengamalkan. Nah saya harus mengikuti beliau, kan gitu. Nah begitu juga saya mengangan-angan. Iya ya, ketika contohnya kemarin itu. Andai kata Tuhan itu disebutkan di dalam Al-Quran, andai kata Tuhan itu memiliki kesamaan, memiliki sepadanan, atau memiliki sesuatu yang disekutukan kepadanya. Ini saya lafaz data, iya ya. Kemudian dipikir, iya terjadi ketidaksepakatan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Terjadi ya pertentangan antara Tuhan satu dengan Tuhan lain. Itu yang kemudian ini memunculkan hikmah sehingga ilmu itu nempel gitu loh. Sayangnya kita kadang-kadang nggak begitu, sehingga setelah dari tempat kita mengaji, ya sudah nggak ada lagi yang kita dapat selain capek, selain males. Nah tapi kalau jenengan angan-angan semacam tadi ini, saya akan berpikir bahwa mencari ilmu, mendengarkan ilmu itu adalah kebutuhan spiritual atau intelektual Anda. Dengan mengaji tambah ilmu, itu namanya kebutuhan intelektual. Dengan mengaji kok kemudian kita tambah takut kepada Allah, itu yang namanya kebutuhan spiritual. Ini yang kita butuhkan. Kemudian dengan ngaji kok rasanya enak, nggak ngerasa wedi, atine bunga, ini yang disebut dengan kebutuhan emosional. Kebiasaannya begitu kawan-kawan,
Jadi orang yang melakukan kebaikan, hatinya pasti akan plong. Mesti utangnya akeh. Iya, maka di dalam syairnya Sunan siapa? Sunan siapa namanya? Sunan Bonang apa soal? Salah satunya adalah tombo ati itu ya ibadah itu. Ya, duduk bersama ulama ya. Kemudian baca Quran, baca Quran. Ingat baca Quran itu diniati atau tidak diniati sudah mendapat pahala karena dia muta'abadu bitilawatihi. Ya. Dia menjadi satu nilai ibadah bagi orang yang membacanya. Maka kemudian pada saat itu enak rasanya. Nah sebaliknya kawan-kawan ketika kok sudah ngaji, sudah sholat, kok rasanya sumpek, ini hati-hati. Hati-hati, hati kita ini mungkin lagi rusak. Lagi rusak. Nah itu tadi, jadi diangan-angan sehingga kita menemukan Tuhan. Sehingga kita menemukan satu hikmah, satu pelajaran. Akibat dari tidak mengangan-angan ya terhadap ilmu yang kita dapat, itu di sini menyebabkan kita bisa jadi kufur. Sebagaimana orang-orang kafir ini, fahum mu'ridun itu, bal aktaruhum la ya'lamunul haq. Orang-orang itu tidak banyak mengetahui tentang kebenaran. Fahum mu'ridun, bahkan mereka itu berpaling ya, an-nadaril mausuli ilaih. Berpaling dari apa? Dari berangan-angan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kebenaran tersebut. Jadi emoh mikir-mikir, malas mikir-mikir atau tertutup untuk mikir-mikir, untuk angan-angan sehingga pada gilirannya tidak mendapatkan satu kebenaran. Itu begitu. Ah, wa ma arsalna lan ora ono wa ma arsalna kok ora ono. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa kita min qablika saking sadurunge sira. Mirasulin saking rasul ilayu angin kejaba dan wahyu ake. Ilaihi maring rasul wa fi qiraatin lan ing dalam siji bacaan bin nuni kelawan nun wa kasril hailan den kasroh hae. Di dalam kitab atau di dalam apa namanya? Di dalam redaksi yang lain, Al-Qur'an yang lain, ya tulisan Al-Qur'an yang lain itu ya-nya diganti nun, haknya berharokat kasroh. Jadi nuhi, ila nuhi ilaihi. Di sini di dalam kitabmu itu Al-Qur'annya mengatakan ilayuha pakai ya dengan hak di fathah. Ini sekali lagi kalau Anda menemukan yang dikasih nun dan haknya di kasroh di sebuah Quran, jangan disalahkan. Itu salah satu kiroah, salah satu model bacaan dalam membaca Quran. Dan kita dapat ilmu dari sini. Ya, ilayuha angin kejobot dan wahyu ake ilahi maring rasul annahu saat temene kelakuan. La ilaha ora ono pangeran iku maujud ila ana angin kejaba ingsun. Fa'budu mongko nyembah sapa fa'budu ni mongko nyembah sapa sira ni ing ingsun. Ni ing ingsun. Di dalam gini, wa ma arsalna min qabli kami rasulin ilayuha. Kami tidak pernah, kata Allah, kami tidak pernah mengutus seorang rasul dari rasul-rasul yang kami utus kecuali kami berikan kepada mereka wahyu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya dikasih wahyu. Yang wahyu itu berisi annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wahyu itu mengatakan itu. Ini sekali lagi kawan-kawan, ayat ini menampik adanya Allah itu punya sekutu. Menampik bahwa Allah itu punya anak, punya istri. Itu begitu. Karena tadi dikatakan annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah hakikatnya kan mengesahkan. Dia ada Tuhan selain Allah. Ya, sehingga tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Anak.
Itu begitu. Semua rasul, semua utusan, semua rasul ya, di sini istilahnya rasul, beda beda nabi begitu ya. Di dalam kitab-kitab rasul itu semuanya ada. Ya tentunya dalam kaitan ini kitab Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Semuanya ada wahyu ini. Wahyu apa itu? La ilaha illallah. Allah ingatkan tiada Tuhan selain Allah. Tapi kok kemudian ironinya ada yang mengatakan Allah itu punya sekutu. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Wa qalu lan ngucap sapa kufar ittakhadha atau ittakhadha ngalap sapa ar-rahmanu zat kang maha rahman ngalap waladan ing anak minal malaikati saking malaikat. Ini di ayat-ayat lain juga sering diucapkan atau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahwa mereka juga selain mengaku bahwa Allah punya anak, ada kelompok lain yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak yang namanya malaikat. Jadi ada kelompok yang mengatakan Tuhan itu punya anak, punya istri. Ada kelompok lain orang kafir itu mengatakan Allah itu punya anak. Namanya malaikat. Jadi malaikat yang kita imani itu saja wajib diimani dan wajib diketahui ada 10. Anaknya berarti 10. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain. Ya malaikat-malaikat yang lain itu banyak. Menurut sebuah hadis kan ya setiap kali kita wudhu atau setiap kali kita setiap kali kita wudhu ya, tetesan dari wudhu kita itu ada malaikatnya. Dan setiap malaikat itu memiliki sayap. Setiap sayapnya ada malaikatnya. Terus begitu terus itu. Seolah-olah malaikat memunculkan malaikat. Saking banyaknya nggak bisa dihitung malaikat. Tapi yang wajib diketahui ya hanya 10. Nah, itu begitu. Nah, kalau semuanya jadi anaknya Allah, ya enggak mungkin itu. Pasti mereka juga jenisnya Tuhan, kan gitu kan? Wong anake Allah, awakmu lo manak iku. Anakmu jenisnya manungso, ya enggak? Enggak mungkin kerah kan? Enggak mungkin monyet. Manusia itu, ya. Nah, kalau Tuhan punya anak, anaknya pasti Tuhan. Sekali lagi ini bertentangan. Ya, tentangan dengan mukhalafatul lil hawadis. Bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk itu bertentangan ya dengan statement ini. Maka dikatakan malaikat itu bukan anaknya Allah, bukan ya. Malaikat itu bukan anaknya Allah. Maka jangan jadikan malaikat itu sebagai anaknya Allah. Subhanahu maha suci Allah. Bal ibadun. Balhum balik utawi malaikat iku ibadun piro-piro hamba. Mukromuna piro-piro kang den mulyaake indahu ing dalem munggune Allah. Wal ubudiyatu utawi sifate ubudiyah. Iku tanafil wiladati nafeake sifat jadi anak. Sifat jadi anak. Allah itu maha suci dari apa yang disangkakan oleh orang kafir berupa apa? Punya anak yang namanya malaikat. Malaikat itu bal ibadun mukromun. Malaikat itu kata Allah dalam Al-Quran adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Buktinya apa kalau malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan? Buktinya mereka beribadah kepada Allah. Ibadah itu ngebukti, ngeladeni. Nek anak iku biasanya senenge diladeni. Ya enggak? Anak iku meski wis gede pun sifatnya